Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia, Bapak Understand SPD MPD, serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amanda Risti, Ananda Rizkia Jahwa, Putri Rahayu Pertiwi. Konsep dasar menyimak. Menurut Suhendar dan Supina, keterampilan menyimak merupakan keterampilan menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau dibacakan orang lain dan diubahnya menjadi bentuk makna untuk terus dievaluasi, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Arah dan orientasi pembelajaran menyimak. Di sini ada beberapa arah dan orientasi pembelajaran menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audial. Ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Keempat, menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Dan yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Faktor yang mempengaruhi menyimak. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu 1. Faktor fisik, 2. Faktor psikologis, 3. Faktor sikap, 4. Faktor motivasi, 5. Faktor jenis kelamin, 6. Faktor lingkungan. Lalu, di sini ada metode pembelajaran menyimak. Yang pertama itu, metode simak ulang ucap atau metode integratif. Yang kedua, metode simak terka. Yang ketiga, metode simak tulis. Keempat, metode memperluas kalimat. 5. Metode bisik berantai. Dan keenam, metode menjawab pertanyaan. Konsep dasar keterampilan menyimak. Menurut rangkuman dari Hijriah 2016, keterampilan menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Adapun tujuan menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan ide atau gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Arah dan orientasi pembelajaran menyimak. Dalam hal ini, orientasi pembelajarannya berupa kemampuan menirukan apa yang disimak. Orientasi tertinggi pembelajaran menyimak adalah menangkap pesan yang ada dalam simakan. Umi Hijriah 2016 dalam bukunya yang berjudul Strategi dan Implikasinya dalam Kemahiran Menyimak, ia menjelaskan bahwa orientasi menyimak itu bertujuan sebagai proses belajar, penikmatan, evaluasi, apresiasi, mengkomunikasikan ide, dan memecahkan masalah. Maknanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Orang yang menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audial. Orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Orang menyimak dengan maksud agar dia dapat menilai sesuatu yang dia simak itu. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Orang yang menyimak agar dia dapat menikmati serta menghargai sesuatu yang disimaknya itu. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Orang menyimak dengan maksud agar dia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, ataupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Orang menyimak dengan maksud dan tujuan agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Mana bunyi yang membedakan arti dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Yang terakhir yaitu menyimak untuk memecahkan masalah. Orang menyimak dengan maksud agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari pembicara dia mungkin banyak memperoleh masukan berharga. Faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama ada faktor fisik. Kondisi fisik yang menentukan dalam menyimak yaitu
Pertama, kondisi fisiknya jauh di bawah gizi normal. Yang kedua, sangat mudah lelah. Yang ketiga, mengidap suatu penyakit fisik sehingga perhatiannya dangkal. Berikutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Yang kedua, keegosentrisan atau mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kepicikan atau pandangan tidak luas. Yang keempat, bosan dan jenuh. Yang kelima, sikap tidak sopan. Berikutnya ada faktor pengalaman. Sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, pengalaman dari seorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak. Seperti, pertama, pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat menyimak, yaitu jika kita mempunyai minat terhadap sesuatu dan saat menyimak membahas tentang minat yang kita gemari, maka kita akan merasa senang untuk menyimaknya. Misalnya seperti membahas tentang hobi atau minat terhadap sesuatu. Yang kedua, sikap-sikap yang antagonistik, seperti sikap-sikap yang menentang serta bermusuhan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Berikutnya ada faktor sikap. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Yang kedua, pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Berikutnya ada faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan menyimak. Berikut faktor motivasi yang menentukan tersebut. Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, terutama menyimak. Yang kedua, melibatkan sistem penilaian kita sendiri sehingga kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari isi pembicaraan itu. Berikutnya ada faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi menyimak berasal dari faktor lingkungan yang meliputi lingkungan fisik. Seperti di dalam ruangan, guru harus dapat mengatur dan menata letak meja dan kursi sedemikian rupa sehingga setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menyimak dan disimak. Berikutnya, sarana kerja harus ditempatkan berdekatan satu dengan yang lainnya sehingga para siswa dapat berkomunikasi dengan baik, bahkan harus dapat meningkatkan penyimakan yang baik. Berikutnya, guru harus berbicara dengan suara yang menyenangkan, memberikan pengarahan yang jelas dan tepat lagi tegas. Yang berikutnya, guru harus menampilkan kegiatan yang dapat memotivasi atau mendorong anak didik untuk dapat dengan mudah mengganti peranan mereka sebagai penyimak dan pembicara. Seperti ikut dalam diskusi panel, simposium, dan seminar. Yang kedua ada lingkungan sosial. Jadi, guru harus menciptakan suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-ide. Metode pembelajaran menyimak. Yang pertama ada metode simak ulang ucap atau metode integratif. Metode ini digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dan cara pengucapannya. Metode ini biasanya digunakan pada kelas rendah atau sekolah dasar. Metode ini masuk pada pembelajaran bahasa dan sastra dan lebih condong pada ekspresi atau keterampilan berbicara. Langkah-langkahnya yaitu guru sebagai model pembelajaran membacakan atau memutar rekaman bunyi bahasa tersebut seperti fonem, kata mutiara, dan puisi pendek dengan perlahan serta intonasi yang jelas dan tepat. Lalu siswa meniru ucapan guru. Peniruan ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau klasikal. Simak kerjakan atau metode integratif. Keterampilan menulis biasanya diberi soal, diterapkan pada tes listening. Simak kerjakan soal, masuk dalam bahasa dan sastra, kaitannya dengan apresiasi. Misalnya pada pemutaran pembacaan cerpen. Setelah menyimak, maka akan diberi apresiasi berupa menjawab unsur-unsur intrinsik. Yang kedua, metode simak terka. Metode ini masuk dalam bahasa dan sastra. Langkah-langkahnya yaitu guru mempersiapkan deskripsi sesuatu benda tanpa menyebut namanya. Deskripsi tersebut mengkomunikasikan kepada siswa dan siswa mendengarkan serta menerka benda apa yang dimaksud oleh guru. Misalkan, guru menyebutkan bentuknya bulat, kecil, panjang, serta lurus. Bagian depan dibuat runcing dapat digunakan untuk menulis. Lalu siswa menjawab bahwa itu deskripsi dari pensil.
Yang ketiga, metode simak tulis. Langkah-langkahnya yaitu metode simak tulis dikenal dengan sebutan dikte atau imla. Guru mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan kepada siswanya. Siswa menulis apa yang diucapkan oleh guru. Misalkan, guru tulislah kata atau kalimat ini mama. Siswa mendengarkan dengan cepat, kemudian menulis ini mama. Berikutnya yaitu metode memperluas kalimat. Langkah-langkahnya, guru mengucapkan kalimat sederhana, siswa menirukan ucapan guru. Guru mengucapkan kata atau kelompok kata, siswa menirukan ucapan guru. Selanjutnya, siswa disuruh menghubungkan ucapan yang pertama dan kedua sekaligus, sehingga menjadi kalimat yang panjang. Misalnya, guru berkata, "Kakak belajar." Maka siswa menirukan ucapan guru lalu ditambahkan menjadi kakak belajar di kamar. Berikutnya ada metode bisik berantai. Langkah-langkahnya, guru membisikkan kalimat kepada seseorang siswa. Siswa tersebut membisikkan kalimat tersebut kepada siswa kedua, dan seterusnya sampai anak terakhir. Guru memeriksa apakah kalimat pesan tersebut sampai kepada siswa terakhir dengan benar. Berikutnya ada metode menjawab pertanyaan. Langkah-langkahnya yaitu siswa-siswa yang merasa malu untuk membicarakan atau bercerita dapat dibimbing dengan pertanyaan guru, sehingga siswa bersangkutan menjawab pertanyaan guru. Pertanyaan yang diajukan dapat berupa berbagai jenis pertanyaan sesuai dengan tema yang diajarkan. Misalnya, untuk memperkenalkan diri siswa, guru dapat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa mengenai nama orang tua, jumlah umur, jumlah keluarga, dan sebagainya.